Presiden RI ke-7 Joko Widodo ikut belusukan melihat proyek rel kereta api layang Simpang Joglo di Kota Solo. Jokowi melihat perkembangan proyek rel kereta api elevated di Simpang Joglo bersama paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Respati Astrid. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi Pasar Notoharjo atau Pasar Klitikan di Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengaku mendengar keluhan para pedagang. Dalam kunjungan ini, Jokowi sempat berkeliling di beberapa kios di Pasar Klitikan. Jokowi mengklaim kunjungannya untuk melihat kondisi pasar. Kenapa Pak Jokowi langsung tidak betah begitu selesai menjadi presiden terus turun sekarang turun kan ke beberapa pilkada ini, karena memang basis pemerintahan dia itu adalah influencing, sehingga akhirnya orang mengatakan NKRI bukan lagi dulu negara coklat atau kepolisian dan lain-lain itu, tetapi disebut sebagai negara konten dan republik influencer. Post power syndrome. Jokowi merasa dirinya masih presiden. Belusukan Jokowi bikin netizen geram. Apa kabar Sekjen PBB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Ketemu lagi di channel kebanggaan kita, tempat di mana isu-isu politik dibedah tanpa tendeng aling-aling. Dan kali ini kita bakal ngebahas aksi mantan Presiden Jokowi yang makin sering muncul di tengah masyarakat setelah dia lengser. Pertanyaannya, kenapa sih beliau nggak mau pensiun dengan tenang seperti mantan presiden lainnya? Yuk, mari kita kupas tuntas. Episode belusukan tak berujung. Sobat RJ, kemarin netizen heboh gara-gara Pak Jokowi belusukan lagi ke proyek flyover, yaitu Simpang Joglo di Solo. Proyek yang punya nilai fantastis 920 miliar rupiah dari dana APBN. Tapi lucunya, yang bikin ramai itu bukan proyeknya, melainkan gaya belusukannya Pak Jokowi. Netizen di platform X pun mereka ramai yang bilang bahwa aksi Presiden Jokowi ini adalah post power syndrome dan itu adalah nyata. Ada juga yang nyeletuk, masih pingin eksis ya? Kenapa nggak main TikTok aja? Waduh, pedes banget nih komentarnya. Dan belum habis sampai di situ, Pak Jokowi juga kedapatan belusukan ke Pasar Notoharjo. Dan lagi-lagi beliau ditemani pasangan calon wali kota yang didukungnya, yaitu Respati Ardi dan Astrid Widayani. Tapi sayangnya, aksi ini nggak disambut hangat oleh warganet. Bahkan ada salah satu komentar yang begitu sangat monoho. Kelihatan kurus ya, tapi daya rusaknya tinggi, celetuk salah satu komentar. Dan yang menjadi pertanyaan, post power syndrome itu mitologi atau fakta? Jadi nih, apa sih sebenarnya post power syndrome itu? Istilah ini sering dipakai buat menggambarkan orang yang susah move on dari sebuah jabatan tinggi. Kayaknya dirinya seperti nggak mau kehilangan kekuasaan, perhatian, serta pengaruh di masyarakat. Dan mungkin karena inilah akhirnya muncullah isu presiden bayangan yang saat ini sedang ramai di media sosial. Fenomena ini bikin kita bertanya-tanya, apakah Jokowi sebenarnya masih ingin punya pengaruh besar dalam pemerintahan meskipun secara resmi sudah pensiun? Kalau Sobat RJ ingat, ada banyak isu sebelumnya, yaitu tentang wacana Jokowi 3 periode. Lalu ada juga isu yang menurut para ternakan Mulyono, Jokowi akan diangkat menjadi Sekjen PBB, yaitu setelah dirinya lengser sebagai kepala negara. Tapi kok yang ada sekarang malah jadi juru kampanye ya? Ada apa ini? Apakah di sini PBB tahu kualitas Jokowi, atau juga jangan-jangan PBB di sini butuh ijazah tertentu, yaitu untuk mengangkat seorang sekjen? Dan hal ini hanya PBB yang tahu. Memang kita akui, setelah 10 tahun menjabat, Jokowi berhasil membangun citra belusukan sebagai salah satu maskot andalannya. Tapi sekarang gaya itu justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Banyak netizen yang kritis atas aksi belusukan Jokowi kali ini. Mungkin Pak Jokowi lupa kalau waktu dia jadi presiden, banyak kebijakan-kebijakannya yang membuat rakyat kecewa. Konflik agraria, undang-undang cipta kerja, hingga penggusuran rumah warga demi proyek-proyek besar yang begitu ambisius. Yang semua ini saat ini menjadi catatan dan PR besar Prabowo. Jadi wajar kalau sekarang
rakyat sangat kritis melihat beliau berkeliaran dengan gaya presiden-presidenan. Sobat RJ, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena ini? Sederhananya, ketika kita punya kekuasaan, gunakanlah dengan bijak, karena jejak tersebut akan terus diingat oleh rakyat. Dan untuk mantan pejabat, mungkin sudah saatnya di sini memberi ruang untuk para pemimpin-pemimpin baru. Daripada sibuk menjadi penasehat bayangan ataupun jurkam pilkada. Bener gak sob? Tulisnya pendapat kalian di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.